Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Majelis Ilmu At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan ingkang mubarokah ngaji bareng rutinan badhe salat subuh. Wonten kesempatan ingkang mubarokah menika kita akan membahas kesempurnaan ilmu. Napa kemawon kesempurnaan ilmu kala wau ingkang nomor sepindah inggih menika ingkang diwastani syariat. Nah, syariat kala wau ibaratipun inggih menika kendaraan mobil wonten ingkang mereke Jazz, Agia, napa malih Brio, Avanza lan lentu-lentunipun. Nah, kita di dalam menjalankan syariat Islam kala wau nggih wonten ingkang diwastani madhab. Ingkang kita ketahui madhab Imam Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, ugi madhab lentunipun. Perbedaan di dalam ulama mazhab kala wau sampun ngantos menjadikan kebencian atau fanatik yang berlebihan sehingga merasa madhabnya itu yang paling benar, bahkan kalau terlalu fanatik bisa menyalahkan bagi madhab yang lainnya. Ini yang sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat di dalam praktek mengamalkan syariat Islam kala wau. Contohnya pun di dalam melaksanakan sholat fardu. Oleh karena itu kita tidak hanya mempelajari dari segi syariah saja. Nah, di dalam melaksanakan syariah ibaratnya sebuah mobil yang kita kendarai banyak mereknya. Kalau wau kita melangkah kepada yang dinamakan tingkatan Thariqah. Thariqah di sini kita memerlukan seorang supir, ibaratnya mobil yang sudah ada ini perlu adanya seorang sopir yang mengendarai mobil tersebut biar tidak kemana-mana, maka disetir oleh seorang sopir. Kalau dalam Thariqah yang disebut dengan seorang guru mursyid yang akan membimbing kita. Jadi syariah kalau ibaratnya kendaraan, ya, kendaraan kalau wau tidak akan bisa ke mana-mana kalau tidak disopiri seorang sopir. Nah, di dalam tingkatan Thariqah di sini perlu namanya yang membimbing kita, yaitu guru mursyid melalui suluk, uslah, serta
amalia-amalia yang lainnya yang akan dibimbingnya. Jadi kita tidak cukup syariah saja. Kalau kita belajar syariah saja, maka terjadi suatu benturan di dalam amalia kita sehari-hari. Maka kita melangkah kepada tahapan yang kedua yang dinamakan dengan thariqah, yaitu jalan atau perjalanan yang akan disopir oleh seorang guru namanya mursyid yang akan membimbing kita semuanya. Oleh karena itu, di dalam thariqah di sini, ya, perjalanan di sini kita akan dibimbingnya mencari jalan yang baik, jalan yang lurus. Kemudian kalau sudah melalui syariah, thariqah, melangkah ke tingkatan yang dinamakan yang ketiga, yaitu hakikat. Nah, hakikat di sini ibaratnya adalah suatu tujuan, ya, tujuan yang kita tempuh dari mobil yang kita kendarai yang disetiri oleh seorang guru mursyid, mengarahkan kita kepada suatu tujuan, ya, tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, di dalam mencapai tingkatan hakikat di sini tentunya akan mengalami suatu ujian, akan dihadapkan suatu persoalan. Oleh karena itu, tingkatan hakikat ini kalau sudah tujuannya itu sudah tercapai, ya, sudah tercapai, ya, maka ciri-ciri orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat itu bisa dilihat dari sikapnya. Apa saja ciri-ciri orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat? Yang pertama, orang tersebut tidak mudah menghakimi orang lain, tidak merasa dirinya itu paling benar sendiri, ya, sehingga orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat di sini, orang yang sudah lapang jiwanya, lapang hatinya. Kemudian yang kedua, cirinya orang yang sudah mencapai hakikat adalah hatinya itu lembut sama orang lain, tidak kasar, bahkan lembut dengan orang lain tetapi keras terhadap dirinya sendiri. Itu ciri-ciri orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat. Yang keempat, cirinya orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat adalah memiliki jiwa ridho terhadap takdir yang diterimanya, tidak mengeluh, tidak protes terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari takdir yang dialaminya. Nomor 5, orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat adalah menyibukkan diri, yaitu terhadap kesalahan pada dirinya. Jadi sibuk mengoreksi pada dirinya sendiri, bukan sibuk mengoreksi orang lain. Itu diantara 5 ciri orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat. Namun orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat sudah tujuannya sudah sampai, tetapi belum bisa ketemu. Ibaratnya itu rumah yang kita tuju sudah sampai kepada tujuan, tetapi belum ketemu siapa pemiliknya rumah itu. Yaitu melangkah yang keempat yang dinamakan dengan tingkatan makrifat.
Nah, tingkatan makrifat di sini adalah suatu tingkatan atau perjalanan spiritual yang mencapai ma'rifatullah. Jadi perjalanan spiritual untuk mencapai ma'rifatullah yang harus dilakukan dalam langkah-langkah menuju ke ma'rifatan. Apa sih yang dinamakan dengan makrifat itu? Makrifat itu artinya itu pengetahuan, atau bisa dinamakan dengan pengenalan ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ilmu tasawuf, makrifat itu pengenalan Allah secara dekat dengan mata hati. Jadi pengenalan Allah secara mata hati, jadi penglihatan kepada Allah melalui mata hati. Kemudian bagaimana cara-cara mencapai kemakrifatan? Imam Al-Ghazali ngendika dalam pendapatnya beliau, yang pertama melakukan melalui hati dalam pencapaian makrifat. Hati ini, jadi kalau hatinya bersih, hatinya hati yang ajrot, hatinya orang-orang yang soleh, ya, nah itu akan mencapai tingkatan makrifat. Kemudian pengenalan diri. Ada ungkapan, apabila kau ingin mengenal Allah, maka kenalilah diri kita sendiri. Yang ketiga, melalui proses spiritual, yaitu melatih diri memiliki sifat zuhud, tidak keduniaan. Kemudian taubat tan nasuha, memiliki sifat sabar, memiliki sifat syukur, memiliki sifat warok, memiliki sifat ridho. Juga bisa ditempuh melalui zikir, baik zikir jahar atau secara zohir, secara lisan, maupun zikir melalui sir, yaitu zikirnya hati. Juga bisa ditempuh melalui zikir sirul asror. Ini yang paling utama adalah zikir sirul asror. Tidak mengucapkan, tidak melafazkan, diam. Dan di sini zikir sirul asror dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syu'aul basyirah. Kemudian yang kedua ainul basyirah. Yang ketiga adalah hakul basyirah. Syu'aul basyirah sudah menyaksikan, ainul basyirah sudah melihat, hakul basyirah adalah sudah yakin apa yang dilihatnya. Artinya apa? Tingkatan sirul asror di sini adalah sudah menyaksikan Allah. Jadi Allah sudah menampakkan pada orang tersebut. Kemudian melakukan mu'ahadah. Ya, mu'ahadah itu
menepati janjinya ketika manusia di dalam kandungan, ketika Allah meniupkan ruh, sudah berjanji bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Kemudian muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah. Mujahadah, melakukan perlawanan melawan hawa nafsu. Mahabbah, itu sifat-sifat kasih sayang. Mukasyafah, yaitu sudah terbukanya takbir tapi belum mampu melihat Allah. Kemudian yang berikutnya adalah musyahadah, ini sudah bisa menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mampu melihat Allah melalui mata hati. Hadirin wal hadirat jamaah surat Masjid At-Taqwa, Majelis Ilmu At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa ciri-cirinya orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah? Yang pertama adalah bisa terlihat ketaatan orang tersebut secara totalitas, hanya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah adalah hidupnya itu sudah merasakan ketenangan batin. Kemudian ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila tidak menjalankan kewajibannya atau merasa melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ciri orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah yaitu tidak ada rasa kebencian kepada sesama manusia. Dan apabila dia mendapatkan kejahatan dari orang lain yang tidak menyenangkan, maka itu semuanya datangnya dari Allah dan diterima dengan lapang, tidak dibalas dengan kejahatan dan terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah di sini itu kadang-kadang orang yang kurang diabaikan di tengah-tengah masyarakat. Dan ukurannya bukan karena jubahnya, pakaiannya, kopiahnya, bukan. Nah, orang-orang seperti ini kadang-kadang orang yang tidak diabaikan orang. Kadang-kadang orangnya yang paling miskin di tengah-tengah masyarakat. Tidak harus punya pondok, tidak harus khatam kitab ini, enggak kadang-kadang. Tidak harus kemudian rajin sholat, rajin majelis taklim, tidak orang seperti ini. Bahkan di pandangan manusia kadang-kadang orang tersebut tidak dihargai orang. Bagaimana? Contohnya, ada seorang yang dianggap pemabuk, padahal dia itu membeli minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah di toko-toko itu, dibeli supaya orang-orang yang mabuk tadi itu tidak mabuk, sehingga masyarakat menilai dia adalah pemabuk dan dibuang di rumahnya. Hanya ketika dia meninggal, tidak ada yang memandikan, memakamkan, ya. Bahkan akhirnya seorang raja, Harun ar-Rasyid, itu yang menemukan sendiri di tengah pasar ada jenazah yang dibiarkan, ternyata itu adalah waliullah. Inilah kadang-kadang yang kita menilai sesuatu itu kadang-kadang hanya zahirnya saja.
Bagaimana Uwais Al-Qarnain yang tidak dihargai, yang mampu berjalan di atas laut. Inilah tingkatan-tingkatan ma'rifatullah orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam kewalian ada yang dinamakan dengan wali autad, orang yang kuat di dalam keilmuannya, syariahnya. Melalui keilmuannya itu maka Allah angkat dia sebagai waliullah kekasihnya. Kemudian ada yang dinamakan waliullah yang bernama wali afdal. Kadang-kadang berperilaku seperti orang gila dan lain sebagainya. Inilah orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi yang kita bahas. 4 kesempurnaan ilmu di sini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ngaji bareng ini. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.